Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan Napoleon dan biodiversitas ikan di perairan karang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Helmi Chandra, NRP 562051132448, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu ikan Napoleon. Klasifikasi ikan Napoleon yaitu pertama filum Chordata, yang kedua kelas Otaiciteis, yang ketiga ordo Perciformes, yang keempat famili Labridae, yang kelima genus Seilinus, yang keenam spesies Seilinus undulatus rupel 1835. Ikan Napoleon atau Seilinus undulatus adalah jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warna pun juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan Napoleon tersebut. Spesifikasi ikan Napoleon dewasa. Ikan Napoleon dewasa mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri spesifik seperti yang pertama, bibir yang tebal, yang kedua, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambahnya umur, yang ketiga, gurat di atas serta di bawah mata, yang keempat, memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatua. Sepanjang hidup ikan Napoleon, mulai dari penetasan juvenil hingga dewasa, selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang, seperti padang lamun dan mangrove. Habitat dan tingkah laku ikan Napoleon. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan yaitu. Yang pertama, fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai. Yang kedua, fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas. Tingkah laku Napoleon sendiri, yaitu ikan Napoleon dianggap sebagai ikan yang pemalu oleh karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Pandangan mata Napoleon, terutama yang masih stadium muda, nampak menunjukkan kehati-hatian yang berlebih ketika bertemu penyelam. Namun, kemudian terbukti ikan Napoleon yang berukuran besar sering muncul mendadak di depan penyelam. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Underwater Visual Census sebagai alat bantu monitoring populasi Napoleon. Underwater Visual Census merupakan teknik pemantauan untuk jenis tunggal biota laut yang memiliki sebaran geografis yang luas, tetapi langka secara spasial. Diperlukan dalam hal menjaga akurasi, efektivitas, efisiensi, dan tentu saja biaya murah. Prosedur standar Underwater Visual Census bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Rekomendasi pemanfaatan Underwater Visual Census tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Collin 2006. Teknik Underwater Visual Census ini bukan saja dipandang cocok untuk mengukur kepadatan stok ikan Napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi, seperti penyu. Meskipun Underwater Visual Census ini secara teknis terkesan sederhana, tetapi mempersiapkan seseorang pencacah yang handal tidak dapat dipandang sederhana. Hal ini menyangkut kesiapan fisik, keterampilan, dan pengetahuan tentang sifat ikan Napoleon yang menjadi target sensus. Selanjutnya, prosedural aplikasi Underwater Visual Census. Persiapan survei merupakan salah satu tahapan yang penting dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode Underwater Visual Census. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam tahap persiapan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, protokoler. Yang kedua,
Peralatan survei. Peralatan yang dibutuhkan ini untuk melakukan survei populasi ikan Napoleon di antaranya. Yang pertama, peralatan selam dasar dan atau peralatan scuba. Yang kedua, kompresor atau air refill. Yang ketiga, peralatan tulis tahan air atau papan sabak dari mika dan pensil. Yang keempat, GPS untuk penentuan posisi geografis, GPS floating kit. Yang kelima, jam tangan kedap air atau waterproof. Yang keenam, underwater video atau underwater kamera. Yang ketujuh, rubber boat atau sejenisnya. Kemudian waktu dan lokasi survei. Dan yang terakhir yaitu kesiapan personel pencacah. Di dalam hal tersebut tentunya ada pendekatan teknis, yaitu metode sensus visual menggunakan transek sabuk 150 meter dikali 50 meter dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan Napoleon karena distribusi dan ukuran populasi ikan ini menjadi pertimbangan. Colin memodifikasi teknik tersebut dengan cara penyapuan wilayah yang lebih luas menggunakan GPS floating kit, di mana dengan alat ini penentuan luas area transek dapat dihitung berdasarkan titik-titik koordinat yang terekam oleh GPS, dan begitu pula posisi ikan Napoleon yang dijumpai selama sensus dapat ditentukan sesuai dengan waktu atau jam ikan itu ditemukan. Sekian penyampaian dari saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.